Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pikos, channel belajar matematika bersama Irwanda. Nah, di video kali ini juga kita masih membahas persiapan seleksi kemampuan dasar atau SKD CPNS tahun 2023 untuk kemampuan figural. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang analogi. Di video kali ini kita akan bahas figural yang serial. Nah, gimana soal-soalnya? Langsung aja kita kerjakan. Oke, kita lihat soal nomor 1. Jadi, untuk soal serial, soal itu sebenarnya mirip seperti soal deret, ya. Jadi, kita mencari sebuah pola dari gambar yang pertama sampai kita menentukan gambar yang selanjutnya itu bagaimana. Bisa macam-macam polanya, bisa jadi jumlah dari bentuknya, bisa jadi seginya, bisa jadi perputarannya, apapun dia mungkin bisa. Oke, kita lihat dulu soal nomor 1. Ini soal sangat mudah ya kawan-kawan. Kalau kita lihat-lihat, ada titik-titik hitam di dalam kotak seperti domino. Ini pasti berhubungan sama jumlah titik hitamnya. Jadi kita langsung fokus mencari jumlahnya saja. Oke, di gambar pertama kita punya 7 titik hitam. Nah, di tempat kedua juga 7. Nah, otomatis nih kalau di tempat ketiganya juga 7, pasti di sininya juga 7. Nah, kita tinggal hitung aja nih. Di pilihan A, B, C, D, yang 7 juga yang mana? Yang A itu 8, yang B-nya itu 6, C-nya juga C-nya yang baru 7, D-nya di sini 8, E-nya juga 8. Jadi jawaban kita yang C. Nah, jadi soal figural itu nggak susah ya kawan-kawan. Yang penting kita rajin ngerjain soalnya. Akan sangat mudah kita ngerjain soal figural itu gitu ya. Oke, next kita lihat soal nomor 2. Nah, kawan-kawan boleh dicoba jawab dulu. Kalau sudah, baru kita bahas ya. Nah, jadi kalau misalnya ada soal yang berbagai macam bentuk seperti ini, seperti di video sebelumnya, kita fokus dulu sama beberapa bentuk yang langsung dapat kita lihat. Misal, di soal ini kita boleh fokus sama segitiga besar dulu atau segitiga kecil dulu, boleh. Ada juga di sini lingkaran, ada juga tanda panah. Nah, jadi yang mana aja dulu boleh. Nanti kita eliminasikan yang salah. Jadi, kalau kita lihat yang segitiga besar, ini kan dia putih di bawah, jadinya hitam di kanan, terus jadinya putih di atas. Otomatis kalau kita lihat perputarannya dan perubahan warna, maka dia haruslah hitam di sebelah kiri, ya. Harus hitam di sebelah kiri. Nah, langsung lihat opsi soal yang hitam di sebelah kiri. Kalau hitam di sebelah kanan berarti salah. Berarti ini salah. Yang A juga salah. Berarti opsi jawaban kita tinggal B dan D. Oke, nah kalau kita lihat tanda panahnya di opsi B dan D ini kan sama. Jadi jangan lagi fokus ke tanda panah. Pasti jawabannya salah. Nah, yang berbeda itu apa? Tinggal segitiga dan lingkarannya saja. Berarti tinggal fokus ke salah satunya aja. Oke, saya mau fokus ke segitiga kecilnya aja. Kalau kita lihat di sini segitiga kecilnya di kiri dan hitam, berubah jadi atas dan putih, jadi kanan dan hitam. Berarti otomatis segitiganya haruslah di bawah dan putih. Jawaban yang di bawah dan putih itu B. Nah, gitu deh kawan-kawan ya. Jadi mungkin kita analisisnya ini agak lama, tapi kalau kawan-kawan sudah biasa menjawab soal seperti ini, tidak sampai 1 menit sudah bisa diselesaikan. Baik ya, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Oke, nah ini agak ribet sedikit kayaknya, tapi nggak apa-apa, kita tes aja. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita fokus dulu kawan-kawan yang gambar tidak berpindah ya.
Jadi kalau ada gambar yang tidak berpindah, coba fokus dulu itu. Nah, kalau kita lihat di soal ini, gambar yang tidak berpindah itu di tengahnya. Ya, di tengahnya itu ada lingkaran dan persegi hitam, di bawahnya ada persegi dan lingkaran putih. Kalau kita perhatikan di ketiga gambar ini, tidak ada perubahan antara gambar yang ke-1 sama gambar yang selanjutnya. Memang di gambar kedua ini seperti ada hitam perseginya, tapi ini ada rongganya ya. Jadi kemungkinan ini bukan hitam penuh berubah, tapi karena tertimpa dengan benda lain. Jadi kita bisa asumsikan bahwa gambar keempat tengahnya tidak berubah. Nah, jadi kita bisa eliminasi yang C dulu. Kenapa? Karena yang C berubah nih. Ya, jadinya lingkaran putih. Lingkaran hitam yang sebelumnya jadi lingkaran putih. Jadi kita eliminasi aja. Oke, selanjutnya kita boleh fokus ke di sini ada 2 lingkaran yang di sudut hitam dan putih. Kita fokus ke yang putih dulu lah. Kalau yang kita lihat yang putih, dari gambar pertama di sudut kiri bawah, jadi sudut kanan bawah, jadi sudut kanan atas. Nah, ini kan dia seperti berputar berlawanan arah jarum jam. Maka haruslah putihnya di atas dan di sebelah kiri ya, sudut kiri atas. Nah, jawaban kita yang sudut kiri atas itu cuman ada yang E, berarti yang D salah. Ya, yang B juga salah. Nah, karena haruslah sudut kiri atas itu warna putih. Oke, kita lihat lagi yang bulat hitamnya. Kalau kita perhatikan yang bulat hitam, di gambar pertama kan dia di bawah. Nah, di gambar kedua seperti hilang, tapi sepertinya itu bukan hilang ya. Kalau kita perhatikan kawan-kawan, itu dia naik ke atas menimpa persegi putih yang di tengah. Ya, persegi putih yang di tengah. Nah, di sebelah kanan berarti full hilang. Nah, juga itu sebenarnya bukan hilang ya kawan-kawan, itu sudah menimpa bulatan hitam yang di tengah, karena dia sama jadi seperti hilang, sehingga otomatis gambar selanjutnya hitamnya sudah naik ke atas di samping si putih di sudut kiri atas juga. Jadi jawaban yang benar lebih tepatnya yang A. Nah, gitu dia ya. Jadi kalau banyak-banyak gambar di dalamnya, kita fokus ke satu-satunya dulu ya. Nanti kita eliminasi jawabannya sehingga muncullah apa yang ditanya. Oke kawan-kawan, kita next ke soal selanjutnya. Nah, kawan-kawan boleh dicoba dulu soalnya, boleh dijawab di kolom komentar. Kalau sudah, baru kita bahas ya. Nah, gambar ini kalau kita perhatikan gambar pertama itu, kedua, ketiga, gambar besarnya nggak berubah ya kawan-kawan ya. Dia tetap segi 5 dan di tengahnya ada seperti bunga. Nah, perhatikan opsi jawabannya. Kalau memang ada yang berbeda langsung dieliminasi, tapi ini kebetulan semuanya memang sudah sama. Berarti kita tinggal fokus ke 2 benda berbeda. Yang mana tuh? Yang panah dan yang lingkaran putih. Sepertinya soal ini tidak terlalu susah ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kita perhatikan panah dulu deh. Panah itu gambar pertama dia mengarah serong kanan atas dan tidak berpindah, tapi arahnya berubah ya. Posisi panahnya tidak berpindah, tapi cuma arahnya berubah. Jadi lurus ke atas atau ke arah utara. Nah, dia berputar lagi berlawanan arah jarum jam ke arah sudut kiri atas ya. Seharusnya ini harus mengarah pas ke kanan. Kalau kita lihat di opsi jawaban, yang pas ke kanan cuma 2, maka yang tidak ke kanan berarti salah. Berarti yang A salah, yang B juga salah, yang D juga salah. Berarti jawabannya antara C dan E. Oke, kita fokus ke satu lagi, ialah lingkaran putih tadi. Kalau kita lihat lingkaran putihnya pindah nih ya, pindah searah
jarum jam. Berarti di sininya atas, terus dia ke kanan, ke bawah. Seharusnya ini ke bawah tapi di kiri. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ya, yang C salah. Kenapa? Seperti dia terlompat satu posisi. Oke, bisa ya kawan-kawan ya. Jadi tidak terlalu susah. Oke, saya punya satu soal lagi. Nah, kawan-kawan boleh di pause dulu, lalu dicoba jawab. Jika sudah, kita bahas ya. Oke, yang pertama itu ada gambarnya persegi. Dalamnya ada trapesium ya. Dan gambar kedua itu trapesium, dalamnya segi 8. Nah, kenapa nih polanya ya? Gambar ketiga segi 8, dalamnya segi 3. Pola selanjutnya itu ada segitiga, dalamnya lingkaran. Kalau kita perhatikan, bentuk yang di dalam selalu menjadi bentuk di luar di gambar selanjutnya. Ya, dalamnya ini trapesium, terus ini jadi trapesium juga. Dalamnya segi 8, terus ini jadi segi 8 juga. Maka haruslah apapun isi dalamnya, luarnya harus sesuai sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya ini lingkaran ya. Gambarnya cuma lingkaran biasa. Maka jawabannya langsung yang C. Nah, walaupun dalamnya kita belum tentu itu, tapi luarnya sudah pasti lingkaran gitu. Jadi soal ini lebih gampang ya kawan-kawan ya. Oke, rupanya saya masih ada nih soal yang ke-6. Lagi, nanti saya juga ada soal latihan untuk kawan-kawan coba ya. Oke, boleh dijawab dulu soalnya. Kalau sudah, kita lihat. Nah, di sini ada dua panah ya. Dua panah putih dan hitam. Jadi kita tinggal lihat arahnya aja. Nah, kalau kita lihat arahnya nih, putih dan hitam. Yang di kedua sudah jadi hitam dua-dua ya kawan-kawan ya. Jadi itu ada kemungkinan dia berhimpit ya, ada kemungkinan dia berhimpit antara putih dan hitam. Jadi kalau kita lihat, putihnya itu di posisi ketiga dia ngarah ke bawah. Jadi kemungkinan tuh putihnya di sini mengarah ke sudut kiri bawah ya. Terus dia berputarnya ke bawah. Terus waktu ke-4 hilang lagi, ada kemungkinan juga dia putarnya ke sudut kiri bawah. Kalau tadi sudut kanan bawah, ini ke sudut kiri bawah gitu ya. Nah, berarti putarnya searah jarum jam sebanyak 45 derajat. Nah, jadi seharusnya yang putihnya ini haruslah ke kiri, pas ke kiri. Maka yang E kita eliminasi saja karena terlalu jauh kalau ke atas ya. Kalau yang B juga sudah kelewatan, yang A itu ketinggalan ya. Berarti jawabannya antara C dan D. Kalau yang lihat hitam, berarti yang hitam itu yang gambar pertama, dia kan ke atas, terus ke sudut kiri atas, terus ke kiri pas, terus ke sudut kiri bawah. Seharusnya ini langsung ke bawah gambar hitamnya. Berarti langsung jawaban kita yang D. Nah, gitu dia. Semoga dapat dipahami ya kawan-kawan ya. Jadi untuk soal figural yang sudah kita bahas, analogi dan serial, silahkan cari referensi latihan banyak-banyak untuk memaksimalkan menjawab soal figural. Saya ada oleh-oleh nih satu soal, silahkan dikerjakan. Komen di kolom komentar dan silahkan komen untuk materi apa selanjutnya yang kita bahas. Sekian video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.